Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat datang kembali di kuliah PBK minggu kedua. Insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan membahas dua materi yang berkaitan dengan PBK seperti itu teman-teman, yaitu yang pertama tentang ikatan kimia. Karena ini nanti akan menjadi latar belakang teman-teman seperti itu untuk kok bisa sih logam ini ikatannya logam. Kemudian kalau misal di dalam keramik itu bisa jadi ikatannya kovalen dan ion. Kemudian di polimer adalah ikatan kovalen atau ikatan sekunder. Insya Allah materi terkait dengan ikatan kimia, kemudian hal-hal yang dipengaruhi oleh ikatan-ikatan kimia antar satu molekul dengan molekul yang lain kita akan bahas pada pertemuan hari ini. Dan insya Allah selain itu kita juga akan membahas tentang sifat mekanis bahan. Jadi insya Allah untuk minggu ini dua materi ini dulu ya. Baik, untuk video kali ini kita akan membahas tentang sifat material bahan terkait dengan sifat mekaniknya. Izinkan saya untuk melakukan share screen terlebih dahulu. Sebenarnya ini dia. Baik, insya Allah untuk materi PPT-nya saya ambil dari Kalister seperti itu teman-teman. Jadi insya Allah kalau misal teman-teman sudah ada materi e-book dari Kalister, teman-teman bisa membahas lebih lanjut, bisa belajar lebih lanjut penjelasan-penjelasan yang mungkin nanti saya hanya menjelaskan poin-poinnya saja, begitu ya. Nah, apa tuh sebenarnya deh yang akan kita pelajari tentang ilmu mechanical properties atau sifat mekanis bahan? Kalau kita berbicara tentang sifat mekanis bahan, maka yang akan dibahas di sesi ini itu adalah terkait dengan gaya. Jadi bahan gini ya, Dek. Jadi bahan ini senantiasa akan terlalui atau dengan sengaja diberikan gaya atas bahan tersebut. Nah, dengan adanya gaya, dengan direksi kemanapun arah gayanya, kemudian berapa besar gayanya, ini nanti akan mempengaruhi performa dan bentuk dari bahan tersebut. Nah, performa bahan ini akan berakhir seperti apa, itu nanti juga akan tergantung dari bahan yang dilalui gaya tersebut, apakah logam, apakah polimer, apakah keramik. Nah, nanti seperti apa dampak begitu ya. Seperti apa dampak ketiga bahan itu apabila diberi gaya, maka itu kita akan bahas di sesi ini atau di sesi sifat mekanis bahan. Nah, sehingga ada beberapa istilah yang nanti akan kita dengar pada slide ini, seperti stress, kemudian strain, kemudian nanti ada modulus elastisitas, ada deformasi plastik, ada elastik, kemudian ada toughness, ada ductility, kemudian nanti ada persen elongasi, dan lain sebagainya. Nah, itu nanti beberapa istilah yang akan teman-teman familiar dengar begitu jika semisal teman-teman akan bekerja atau teman-teman besok kelak KP di pabrik yang berkaitan dengan industri manufaktur bahan konstruksi seperti itu. Oke, sehingga insya Allah ada 5 hal gitu ya, ada 5 hal yang akan kita bahas pada sesi sifat mekanis bahan adalah yang pertama nanti terkait dengan stress dan strain. Itu nanti yang akan kita bahas adalah apakah itu stress dan apakah itu strain, dan mengapa mereka atau parameter stress dan strain itu selalu digunakan gitu ya, biasanya dimanfaatkan untuk menghitung berapa besar deformasi atas gaya yang terjadi pada bahan-bahan tertentu. Lalu kemudian kita akan membahas juga kelakuan dan perlakuan elastik dan plastik. Nanti kita akan pelajari apakah itu deformasi plastik, apakah itu kemudian perlakuan elastik dan plastik. Ini nanti akan berbicara dan membahas terkait dengan elastik behavior atau sifat elastik itu terkait kapan sih sebenarnya sifat elastik itu bisa nanti akan terjadi deformasi terhadap bahan gitu. Nanti kapan itu nanti kita bisa cek seberapa banyak
gaya yang harus kita berikan secara maksimal agar suatu bahan itu tidak terjadi perilaku elastik kayak gitu nanti teman-teman. Insya Allah kita akan bahas lebih lanjut setelah ini. Kemudian terkait dengan sifat atau sifat-sifat mekanis terkait dengan plasticity adalah terkait dengan di mana atau sebenarnya titik dislokasi yang akan mempengaruhi deformasi permanen. Nanti memang sih setiap bahan akan berbeda-beda seperti itu teman-teman, terkait dengan tren untuk dia nanti terjadi deformasi plastik itu nanti seperti apa kita akan bahas lebih lanjut nanti. Kemudian kita akan berbicara tentang apa itu toughness, apa itu ductility, dan bagaimana caranya kita mengukur atau biasanya mengukur toughness dan ductility itu seperti apa. Di sisi lain nanti juga ada hardness di slide ini, dan terakhir nanti kita juga akan mempelajari tentang beberapa tes begitu ya, tes-tes terkait dengan sifat mekanis bahan yang ada di material keramik karena memang lebih khusus sendiri begitu. Oke. Nah, ini adalah skema begitu, skema deformasi elastik. Teman-teman di sisi kiri, jadi kita punya 3 gambar begitu ya, 3 gambar. Yang pertama ini adalah kondisi mula-mula begitu, kondisi mula-mula bahan. Entah itu bahannya logam, kemudian keramik atau polimer, kita masih belum tahu bahannya ini apa, tetapi kita secara struktur atomnya, begitu struktur ikatan atomnya, kita terlihat seperti ini, Dik. Tersusun lumayan cukup rapi, kemudian letaknya pun juga sedemikian rupa seperti itu. Ini posisi mula-mula. Kemudian di gambar tengah bedanya apa dengan yang sebelah kiri? Yang di gambar tengah ini ternyata kita beri gaya gitu. Kita beri gaya di papan ini, di bahan ini yang awalnya coklat menjadi agak orange begitu. Kita kasih gaya sejajar sumbu Y ke bawah, begitu ke bawah. Nah, ini akan terjadi, apa yang akan terjadi teman-teman sebanyak sebesar F begitu gayanya, dan kemudian terjadi persen penambahan panjang itu nanti di sini penambahan panjangnya adalah sekian omega, kita inisialkan seperti itu. Nah, ternyata ikatan atom yang awalnya memiliki jarak sedemikian rupa, dia berubah menjadi lebih jauh begitu. Lebih jauh tapi dari sumbu Y-nya saja. Jadi yang awalnya sumbu Y dari atas ke bawah hanya seperti ini, ternyata jaraknya akan jauh lebih panjang jarak antar atomnya. Tetapi kalau ikatan antar atom di sumbu X atau ke kiri ke kanan, dia jauh lebih rapat. Yang awalnya punya jarak yang cukup seragam seperti itu teman-teman, ternyata setelah dikasih gaya, ikatan antar atomnya jauh lebih mepet begitu atau cukup dekat satu sama lain. Begitu. Jadi ini karena gaya. Nah, kemudian gaya ini kita lepaskan begitu, Dek. Jadi kita lepaskan sehingga apa yang terjadi, posisi dari ikatan atom yang ada di dalam bahan secara subatomik dan atomik, skala atomiknya, ternyata dia kembali seperti awalnya. Itu adalah deformasi elastik. Deformasi elastik begitu ya. Jadi apa itu arti pengertian deformasi elastik? Nanti kita akan bandingkan kalau semisal deformasi plastik. Jadi kalau semisal kita kasih skema begitu, ini terhadap sumbu Y ini terhadap gaya yang diberikan, kemudian sumbu X ini terhadap persen strain atau kepanjangan dari selisih panjang yang terjadi begitu karena dikasih gaya seperti itu. Dia nanti kalau linear elastik, jadi deformasi elastik itu nanti dibagi menjadi 2, yaitu deformasi linear elastik dan deformasi non-linear elastik. Jadi kalau linear, semakin panjang bahan karena dikasih gaya itu nanti linear seperti itu teman-teman. Jadi meningkatnya lurus begitu, Dik. Tetapi kalau di non-linear,
ada beberapa jenis bahan yang nanti pada saat kita beri gaya dengan besaran N tertentu seperti itu, maka perubahan panjang atas gaya pun juga berubah-ubah. Ada yang optimum di mana, ada maksimum di mana, ada minimum di mana, seperti itu. Nah, itu disebut dengan non-linear elastic. Itu untuk elastic deformation ya, atau deformasi elastik. Nah, lawannya adalah deformasi plastik. Kalau deformasi plastik, ada ini bedanya teman-teman. Jadi kalau di elastik ya, elastik panjang dari awal dengan akhir setelah diberi gaya dia kembali begitu, kembali ke ukuran awalnya. Tetapi kalau deformasi plastik dia awalnya sekian nih panjangnya semisal L gitu. Kita ternyata setelah diberi gaya dengan sedemikian rupa terjadi pemanjangan antara L menjadi L plus delta L. Jadi jauh lebih panjang untuk apa ya namanya spesifikasi dari bahan tersebut. Nah, kemudian yang menjadi beda lagi adalah kalau deformasi plastik, diameternya karena ada penambahan panjang, diameter atas bahan tersebut pun juga akan lebih berkurang begitu. Jadi ya karena dia ditarik begitu ya, sehingga dia panjang, diameternya agak jauh lebih pendek dari sebelumnya. Seperti itu. Nah, dari sisi ikatan atomnya yang awalnya sedemikian rupa, ternyata karena ada gaya dan kemudian bahannya ini ternyata plastis seperti itu ya, ikatan dari sisi atomnya akan menambah panjang karena panjang ya, sehingga ikatan atomnya pun akan jauh, ikatan senyawa yang ada di dalamnya akan bertambah di sisi panjangnya yang awalnya dia hanya 5 kali 4, dia menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 kali 3 begitu teman-teman. Jadi secara jarak antar atom pun seragam, tetapi konfigurasi dari ikatan atomnya yang berbeda jika semisal kita menggunakan bahan dengan sifat yang plastis. Seperti itu, sehingga perbedaannya kalau bahan ini memiliki sifat yang plastis, maka hasil akhir setelah diberi gaya itu dia permanen teman-teman. Jadi setelah ini kita kasih gaya, dia langsung ya seperti ini, akhirnya ada perpanjangan panjang gitu, perpanjangan dari panjang yang dibandingkan dengan semuanya. Tetapi kalau kita berbicara tentang elastik atau deformasi yang elastik, dia reversible atau bisa kembali sesuai dengan kondisi awal. Begitu itu perbedaannya. Nah, itulah yang nanti kemudian kita akan tinjau berapa sih sebenarnya besaran gaya terhadap, nah ini kan gaya yang dicontohkan di plastik deformasi dan elastik deformasi ini kan sama-sama F begitu ya, sama-sama F, kemudian dia diberi gaya sejajar sumbu Y begitu Dek. Nah, yang terjadi perlakuan di sini ini ada area tertentu atau seluas permukaan tertentu. Nah, kalau semisal kita beri gaya ke bawah sejajar dengan sumbu Y seperti itu, maka area yang terdampak begitu ya, area yang terdampak atas gaya itu adalah luas area yang ada di sisi searah sumbu Y tadi. Sehingga kalau misal kita berbicara balok begitu ya, kalau balok kan ada panjang, ada lebar, ada tinggi begitu ya teman-teman. Sehingga kalau misal fokusnya seperti ini, maka yang akan menjadi tinjauan teman-teman atas luas permukaan ya adalah berarti panjang kali lebarnya begitu. Panjang kali lebarnya. Tetapi arah gaya itu sangat direksional begitu ya, Dik. Jadi kalau kebetulan dia bidang datar, maka akan ada 3 arah, ada sumbu X, ada sumbu Y, ada sumbu Z. Kalau silinder pun ada searah R, ada searah theta, ada searah Z.
Kalau nanti sini kalau bola nanti ada yang searah R, ada yang searah theta, juga ada searah dengan satu direksi lagi untuk bola begitu. Jadi teman-teman memang betul-betul harus memperhatikan kemana arah gaya itu terfokus gitu ya diberikan. Kemudian nanti teman-teman juga harus mengetahui, oh ternyata luas permukaannya yang terdampak itu ini dengan ini begitu. Oke, selanjutnya kita mulai. Selanjutnya, nah hubungan antara luas permukaan dengan gaya, luas permukaan terhadap gaya yang diberikan itu nanti adalah stres. Jadi semakin besar stres itu berarti menunjukkan semakin besar gaya yang diberikan, tetapi minimum luas permukaannya nanti adalah minimum. Stres ini teman-teman akan kita simbolkan theta, begitu ya, theta sama dengan F per A, sehingga stres ini nanti satuannya adalah Newton per meter persegi kalau satuan internasionalnya. Tetapi di sisi lain satuan untuk Britishnya adalah lbf, begitu ya, lbf, one force per inch kuadrat. Jadi ada dua satuan resminya, satuan internasional dan satuan British unitnya adalah seperti itu untuk stres. Nah, jenis-jenis stres itu nanti ada dua sepertinya teman-teman yang akan sering dipakai begitu ya, yaitu tensil dan shear. Kalau tensil itu gayanya searah sumbu Y begitu ya, jadi bisa tarik, bisa gaya dorong, jadi bisa turun, bisa gaya tarik. Sedangkan kalau shear itu dia nanti searah sumbu X, gaya geser begitu teman-teman, gaya geser gitu ya. Nah, sama baik itu tensil stress dan shear stress, ada beberapa referensi yang menunjukkan satuan atau simbol dari stres itu berbeda-beda. Ada yang alfa, maaf ya, ini alfa, satu lagi toh. Jadi sternya itu toh gitu ya. Sedangkan kalau tensilnya itu nanti alfa. Tapi ada juga yang ini semua biasanya alfa ini sih yang dipakai untuk simbol stres. Nah, selain stres, karena itu tadi Dek, karena ada karena ada deformasi elastik dan kemudian plastik tadi, jika kita berikan gaya suatu bahan dan kemudian terjadi penambahan panjang, maka itu kita sebut dengan strain. Jadi strain ini adalah seberapa besar toh penambahan panjang, jadi perbandingan gitu ya, perbandingan panjang awal dengan panjang akhir. Itu adalah strain. Nah, strain kita bisa hitung dengan cara ini, simbol ini berarti L plus L0 atau L0 plus delta L per L0. Begitu itu untuk strain. Ada beberapa jenis strain juga, ada tensile strain. Jadi jika semisal kita kasih gaya tarik di suatu persegi dan kebetulan perseginya juga memiliki deformasi sifatnya lumayan cukup plastis begitu, maka akan terjadi perubahan dimensi begitu ya, yang awalnya persegi menjadi persegi panjang. Nah, perubahan panjang inilah yang nanti terhadap lebar awal itu dia adalah strain. Ada tensile strain, ada lateral strain, dan satu lagi ada shear strain. Jadi karena dia digeser, kalau untuk tensile strain itu adalah L plus L0 dibagi L0. Lateral strain itu L per W0. Kalau shear strain ini nanti gamma sama dengan tangan theta begitu. Nah, strain ini nanti tidak ada dimensinya ya, teman-teman. Seperti itu.